Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 6. Ancaman Mas Hendra. Sama-sama apa maksudmu? Aku mendekati Dewi dengan tubuh sedikit bergetar menahan amarah. Aku dan kamu sama-sama posisinya di rumah ini. Itu kata Bu Teti padaku. Tampak ketakutan terlihat di wajah Dewi saat aku meninggikan suaraku. Hahaha. Apa kamu lupa? Ini rumahku, bukan rumah Bu Teti. Paham? Tapi uang untuk membangun rumah ini berasal dari Mas Hendra. Dan otomatis pemilik rumah ini adalah Bu Teti juga, karena Hendra adalah putranya. Masih ngotot juga rupanya perempuan ini berdebat denganku. Dewi, kamu itu tidak tahu apa-apa. Jadi kamu diam saja sebelum kamu malu sendiri jika kamu mengetahui semuanya. Apa yang tidak aku tahu di sini? Mas Hendra yang mencari uang dan kamu tinggal menikmatinya saja, bukan? Terus apa urusanmu? Mas Hendra itu suamiku, jadi wajar jika aku menikmati jeripayanya. Yang tidak wajar itu jika kamu yang menikmati jeripaya Mas Hendra. Tapi Bu Teti pernah bilang sebelum aku tinggal di sini, uang Mas Hendra adalah uangku juga. Jadi posisi kita sama di rumah ini. Dasar tidak tahu diri. Syukur-syukur aku mengizinkanmu tinggal di sini. Tapi kamu sama sekali tidak ada terima kasihnya. Kalau kamu masih betah tinggal di sini, sopan sedikit dan hargai pemilik rumah. Kalau aku tidak mau, kamu apa? Ucapan Dewi benar-benar menguji kesabaranku. Kuangkat tanganku untuk memberinya pelajaran. Tapi tiba-tiba sebuah tangan kekar menghalangiku dari belakang. Rini, hentikan! Bentak Mas Hendra lalu menghempaskan tanganku. Mas, istrimu mau menyakitiku. Dia ingin mengusirku dari sini, lantaran aku ingin membuat sarapan pagi buat Mas. Dewi memeluk lengan Mas Hendra dengan sedikit memperlihatkan rasa takutnya. Pintar sekali perempuan ini bermain drama depan Mas Hendra. Rupanya dia ingin bermain-main denganku. Rini, hanya gara-gara hal sekecil itu saja kamu ingin menyakiti Dewi. Aku benar-benar tidak habis pikir denganmu. Mas Hendra, apa kamu tahu dulu persoalannya? Kenapa aku ingin berbuat itu padanya? Dengarkan baik-baik. Apa aku salah jika aku menegurnya baik-baik, tetapi dia melonjak dan mengatakan posisi kami di rumah ini sama? Tampak Mas Hendra menatap ke arah Dewi, dan dengan sigap Dewi menggeleng. Tidak seperti itu maksudku, Mas. Aku hanya mengatakan padanya kalau aku yang akan membereskan selimut dan bantal yang semalam Mas pakai tidur. Tapi Bu Rini malah marah dan mengatakan kalau aku ingin berkuasa di rumah ini. Seketika aku kerutkan dahiku. Perempuan ini benar-benar pandai membolak-balikkan fakta. Aku yakin dia bukan asisten rumah tangga biasa. Dan fatalnya lagi, Mas Hendra seperti mempercayai ucapannya. Kamu dengar sendiri bukan apa yang dikatakan Dewi? Sekali lagi aku melihat kamu memperlakukan Dewi seperti itu. Jangan salahkan aku jika sesuatu terjadi pada rumah tangga kita. Kamu pikir aku takut? Untuk apa mempertahankan sebuah rumah tangga jika salah satu penghuninya lebih mempercayai orang lain ketimbang pasangannya? Aku akan cari bukti agar aku bisa memberi alasan pada orang tuaku jika kelak kita benar-benar berpisah. Dan ini untukmu. Kulempar kain segitiga itu ke arah Dewi dan bergegas melangkah ke kamar. Mas Hendra kini tertegun melihatku. Dia sungguh tidak percaya kalau aku membalas ucapannya dengan lantang tanpa takut sedikit pun. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Aku keluar kamar dengan dandanan seperti biasa. Kuperhatikan kondisi rumah, sepertinya sudah sepi. Mobil Mas Hendra sudah tidak ada di garasi, sedangkan Dewi entah kemana rimbanya. Untuk apa juga aku mempedulikan mereka? Kuhidupkan mesin motorku dan kulajukan dengan kecepatan sedang menuju ke arah rumah orang tuaku. Menempuh perjalanan kurang dari sejam, akhirnya aku tiba juga di sebuah rumah sederhana dan asri dengan halaman luas ditumbuhi beberapa tanaman hias. Segera aku parkirkan kendaraanku di garasi mobil tua ayahku. Ku ketuk daun pintu dan tidak lupa mengucapkan salam.
Sedikit demi sedikit dong pintu terbuka dan muncul seorang perempuan parubaya yang masih terlihat cantik dan bugar dengan baju daster kebesarannya. "Rini, kenapa tidak beri kabar kalau kamu mau datang?" Ibu memelukku dengan sangat erat, seperti seorang ibu yang sudah hampir belasan tahun tidak bertemu putri semata wayangnya. Padahal hampir sekali seminggu aku datang ke sana. Kusambut pelukan ibuku. Ada kedamaian saat aku melakukan itu. "Kalau Rini beritahu, bukan surprise namanya," balasku sambil tertawa kecil. Kugenggam erat kedua tangan beliau yang mulai timbul kerutan-kerutan kecil. "Sri, siapa yang datang? Kenapa tidak disuruh masuk saja?" Ayahku yang muncul di belakang ibu. "Siapa lagi kalau bukan anak kesayangan kamu ini?" Ibu sedikit bergeser ke samping hingga aku dan ayah berhadapan. Kusalin tangan pria parubaya yang masih terlihat tegap. Bak Deddy Corbuzier. "Ayo masuk, tidak enak dilihat tetangga." Kami segera masuk dan langsung menuju sofa. "Rini, kenapa wajahmu murung seperti itu?" tanya ayahku yang sedari tadi melihatku termenung tidak seperti biasa. Ayah memang selalu tahu apa yang aku rasakan. Ada benarnya juga kata orang-orang selama ini kalau hubungan antara ayah dan anak gadisnya itu sangat dekat, apalagi menyangkut perasaan. "Tidak apa-apa ku ayah, cuma masalah kecil saja." "Kamu bisa membohongi orang lain, tapi tidak dengan ayah. Apa ini ada hubungannya dengan Hendra?" "Ayah ini, hubungan kami baik-baik saja dan tidak ada masalah dengan kami. Kalaupun ada, Rini pasti akan bicara ini pada kalian berdua." "Benar, Rini baik-baik saja. Kalian jangan khawatir." Kukeluarkan jurus pamungkasku dengan senyum termanisku pada mereka berdua. Aku terpaksa berbohong agar mereka tidak kepikiran dengan masalahku dengan Mas Hendra. Takutnya mereka khawatir saat aku pulang ke rumah. Setelah mengobrol singkat, kami melanjutkan dengan makan siang. Ibu memang pandai memasak, walau hanya seadanya, tapi jangan ditanya soal rasa, hampir sama dengan masakan para koki terkenal. Aku kembali pamit pada mereka karena Nisa tiba-tiba menelponku. Kembali kulajukan kendaraanku menuju ke arah toko. Sama seperti biasa, kondisi toko sangat ramai oleh para pelanggan yang datang. Ada yang beli, ada pula yang datang hanya sekedar melihat-lihat. Setelah meminta izin pada karyawan toko, aku langsung menuju ke ruangan Nisa. Kuketuk pintu sebanyak 2 kali, hingga muncul Nisa dari balik pintu. Akhirnya Mbak Rini muncul juga. "Memangnya ada hal penting apa sehingga kamu memanggilku kemari?" "Masuk dulu dan kita bicara di dalam." Kami berdua segera masuk dan duduk di sofa.